Halo, perkenalkan nama saya Yusuf Lugalu, NIM 2012-0037, Prodi TI1 semester 3. Oke baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Node.js secara alternatif dan menampilkannya di jendela. Baik, aplikasi Node.js ini merupakan aplikasi RMPL atau singkatan dari read, eval, print, dan load. Nah, di sini read merupakan membaca atau memasukkan inputan dari pengguna di dalam JavaScript. Kemudian eval merupakan evaluasi kode yang dibaca di jendela terminal. Kemudian print, dia mencetak hasil evaluasi ke layar terminal. Kemudian loop mengulangi langkah di atas dengan menekan Ctrl C dan D untuk menghentikan terminal. Nah, di sini kita akan masuk pada terminal dengan menggunakan command prompt. Kita minimize. Nah, di sini kita aktifkan dulu aplikasi Node.js-nya dengan ketik node, enter. Nah, sudah aktif. Nah, di sini kita masukkan, kita mencoba mencetak ke layar dengan 1 ditambah 1, maka hasilnya adalah 2. Kita enter. Kemudian kita mencoba perkalian dengan 3 dikali dengan 5, maka otomatis hasilnya adalah 15. Kita enter. Kemudian kita mencetak ke layar Node.js dengan memasukkan kode console.log. Kita buka kurung dengan tanda petik node.js balas tanda petik, tutup kurung, kemudian kita enter. Oke, maka yang muncul adalah undefined. Kemudian kita mencoba mengetik var spasi x sama dengan 5. Kita enter, maka undefined. Kemudian kita masukkan lagi var i. Kita enter, maka undefined juga. Maka di sini kita mencoba membuat perulangan. Di sini kita masukkan for buka kurung i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil x, titik koma, i plus. Oke, tutup kurung. Kemudian kita buka kurung Kurawa dengan masukkan console.log. Kemudian buka kurung i, tutup kurung, balas kurung Kurawa, dan kita enter. Maka undefined muncul pada terminal layar. Kemudian kita mencoba untuk menulis ekspresi aritmatika sederhana. Contohnya, misalnya 9 dikali 11, maka otomatis hasilnya adalah 99. Kita enter. Kemudian kita mencoba lagi, buka kurung 2
ditambah 3, tutup kurung, buka kurung lagi, dikali, buka kurung lagi, 6 kurang 3, balas kurung, maka hasilnya adalah 15. Kita enter, kemudian 14% 4, maka hasilnya adalah 2. Bulatan dari 14% 4. Kemudian kita coba lagi 14/4. Ya, maka hasilnya adalah 3,5. 14 baik 4, maka 5, 3,5. Maka kita lanjut lagi, 2 dikali 2 kali 6, 2 kali 6, maka hasilnya adalah 64. Nah, di sini 2 kali 6 adalah akar pangkat 2 dikali 6, maka hasilnya adalah 64. Oke. Kemudian kita coba lagi dengan 2 dikali 3 sama dengan 6, kita enter. Nah, kemudian cara berikut di sini kita akan mencoba menggunakan tanda underscore. Nah, di sini kita mulai, kita menggunakan underscore dikali underscore sama dengan 36. Nah, di sini hasilnya mengapa 36? Karena hasil dari variabel 6 dipakai ketika muncul di terminal, maka akan dipakai 6. Nah, di sini maka 6 underscore dianggap 6 dikali 6, maka hasilnya adalah 36. Kemudian kita lanjut lagi, misalnya kita underscore dikali dengan 2. Nah, di sini 6 karena sudah muncul, maka 36 dikali 2, artinya hasil pada terminal 36, maka akan dipakai untuk dikali dengan 2, maka hasilnya adalah 72. Kita enter. Misalnya lagi kita masukkan lagi A sama dengan 3, kemudian kita enter, maka hasilnya adalah 3. Kemudian kita masuk lagi pada var, yaitu var B sama dengan 4, kita enter, maka di sini akan muncul underfile atau hasilnya tidak diketahui. Nah, di sini mengapa A sama dengan 3? Karena pada tipe variabel A, jika kita memasukkan nilai, maka A sebagai variabel sama dengan 3, maka yang akan muncul pada terminal adalah 3. Oke, kita lanjut. Misalnya lagi kita coba A ini merupakan variabel yang diambil dari A sama dengan 3 yang muncul pada jendela. A dikali dengan B sama dengan 12. Nah, di sini merupakan perkalian antara variabel 3 dikali dengan var B 4. Artinya 3 dikali 4 sama dengan 12. Artinya A adalah
3, B sama dengan B adalah 4, maka 3 kali 4 adalah 12. Maka yang terbaca pada jendela adalah hasil dari perkalian 3 kali 4. Kemudian kita coba lagi 2 dikali buka kurung A tambah B, A ditambah B, 2 kali, anggap 2 kali 3 kali 4, tutup kurung, maka hasilnya adalah 14. Jadi kita enter lagi. Oke, kita lanjut. Di sini kita masuk dalam perintah yang terdiri dari beberapa baris. Di sini terminal REMP mendukung beberapa baris, misalnya dalam pemilihan dan pengulangan. Di sini kita masukkan var A sama dengan 10. Kita enter, maka undefined. Kemudian if buka kurung A lebih besar 0, tutup kurung, kemudian kita buka kurung kurawa, kita enter, kemudian kita masukkan console.log buka kurung A ditambah titik adalah bilangan positif balas tanda titik, kita tutup kurung, kemudian kita enter, kita tutup balas kurung kurawa, else, kemudian buka kurung kurawa lagi, kita enter lagi, lanjut console.log oke, buka kurung A ditambah sama tambah petik adalah bilangan negatif. Adalah bilangan negatif, tanda petik, tanda tutup kurung, kemudian enter, terus balas tutup kurung kurawa, kemudian kita enter, maka muncul hasil di terminal adalah 10 adalah bilangan positif. Nah, di sini jika A lebih besar dari 0, maka akan tercetak A adalah bilangan positif, yang mana A adalah bilangan variabel, namun yang ditampilkan adalah value-nya. Jika tidak, A adalah bilangan negatif. Jika tidak A adalah bilangan negatif, diketahui var adalah 10. Karena 10 lebih besar dari 0. Kemudian kita lanjut. Kita mengisi
var, mengisi var I sama dengan 1, enter, k underline, kemudian kita masukkan lagi while buka kurung I lebih kecil sama dengan 3, tutup kurung, buka kurung kurawang, enter, kemudian console.log buka kurung baris ke-1 tanda petik tambah i tutup kurung, kemudian kita enter, maaf ada kesalahan pengetikan, kita ulangi lagi. Dari while spasi buka kurung I lebih kecil sama dengan 3, tutup kurung, buka kurung kurawang, enter, i plus, kemudian kita enter, kemudian tutup kurung kurawang, kemudian kita enter, jadi hasilnya adalah 3. Jadi sini I lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka akan tercetak pada baris ke-1. I plus berarti 2, artinya I ditambah 1 berarti 2, nilainya 2. Oke, lanjut. Kita memasuki dalam pengisian function tambahan. Kita masukkan kode function tambahan, buka kurung A, B, tutup kurung, buka kurung kurawang, kita enter, kemudian return A tambah B, kemudian enter, tutup kurung kurawang, enter, hasilnya defined, kemudian hasil sama dengan ditambah buka kurung 13,86, tutup kurung, enter, maaf ada kesalahan di sini, kita coba lagi. Hasil
sama dengan tambah buka kurung 13,86 baris kurung enter. Kita ulangi lagi. Fonten tambah buka kurung A, B B buka kurung kurawa enter, return A tambah B enter, tutup kurung kurawa enter. Oke, undefined. Kemudian hasil sama dengan tambah kurung 13,86 kurung enter. Hasilnya adalah 99. Kemudian kita tambah buka kurung 1,2 tutup kurung enter, maka menjadi 3. Kemudian kita tambah lagi buka kurung 8,9 tutup kurung enter, maka hasilnya adalah 17. Kemudian kita masukkan lagi variabel obj. Obj ini merupakan objek sama dengan new objek baru objek buka tutup kurung. Harus pas banget. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa saja perintah-perintah tambahan dari terminal RPL. Di sini yang pertama yaitu Ctrl C. Ctrl C itu merupakan keluar perintah yang sedang aktif. Kemudian Ctrl C 2 kali itu merupakan keluar dari terminal RMPL. Kemudian Ctrl D itu keluar dari terminal RMPL. Kemudian tab untuk melengkapi perintah jalur perintah yang ditulis. Kemudian help merupakan bantuan dalam perintah. Kemudian break merupakan keluar dari perintah beberapa baris. Kemudian clear merupakan keluar dari perintah beberapa baris. Save merupakan nama file atau penyimpanan perintah dalam terminal RMPL. Kemudian load merupakan nama file atau memuat perintah dari yang sudah disimpan. Oke, sekian video tutorial dari saya. Terima kasih. Selamat malam.